Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Ling In. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis benua Afrika. Nah, ini merupakan pertemuan keempat ya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat agar kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari kondisi geografis tentang benua Asia, Amerika, dan Eropa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kondisi geografis benua Afrika. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, apakah Anda sudah mendownload aplikasi Setera? Yang bagi yang belum mendownloadnya, silahkan di-download ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kita mulai ya. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah letak dan luas benua Afrika, kemudian kawasan dan negara benua Afrika, bentang alam meliputi kondisi iklim, kondisi alam, tata air dan keadaan tanah, serta keadaan flora dan fauna benua Afrika. Benua Afrika terletak di antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Lengkapnya 37 derajat 21 menit lintang utara sampai 34 derajat 52 menit lintang selatan. Kemudian terletak pada 17 derajat 32 menit bujur barat sampai 51 derajat 26 menit bujur timur. Luasnya kira-kira 30 juta kilometer persegi, berarti masih lebih kecil seperempat dari benua Amerika. Artinya 3/4-nya dari benua Amerika. Benua Afrika itu sendiri itu terletak berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah di sebelah timur. Kemudian Samudra Hindia di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan di utara berbatasan dengan Laut Tengah dan Teluk Suez. Benua Afrika itu sendiri terbagi menjadi beberapa kawasan. Kita akan mulai dari kawasan di Afrika Utara. Kemudian Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Baik, kita mulai saja. Di Afrika Utara itu terdapat negara Sudan, kemudian Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Sahara Barat. Sedangkan di Afrika Barat meliputi Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast atau Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Niger, Mali, dan Burkina Faso. Silakan Anda mempelajari letak-letaknya dari negara-negara tersebut di peta yang saya tunjukkan di layar ini. Kemudian kawasan dan negara benua Afrika kita lanjutkan dengan kawasan Afrika Tengah. Di Afrika Tengah itu terdiri dari Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Kongo, Gabon, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome and Principe. Sao Tome and Principe itu adalah suatu negara kecil di bagian luar. Di Afrika Timur ada Eritrea, Djibouti, Somalia, Ethiopia, Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, dan Tanzania, serta Seychelles yang juga merupakan negara kecil di luar benua induk. Sedangkan Afrika Selatan terdiri dari Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Zambia, Malawi, Republik Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland, Madagaskar, dan Komoro. Demikian juga Komoro merupakan satu negara kecil di luar benua induk. Bentang alamnya, iklim di benua Afrika
itu terdiri dari iklim sedang atau subtropis di pantai tenggara Afrika Selatan. Sedangkan iklim tropisnya ada di sekitar ekuator. Itu kalau di layar kita ini dia berwarna biru. Kemudian dia iklim gurun. Iklim gurun itu ada di Afrika bagian utara dan Afrika bagian barat daya. Kemudian ada iklim Mediterania di wilayah yang paling utara Afrika sekitar Laut Tengah. Ini namanya iklim Mediterania. Oleh sebab itu Laut Tengah itu ya disebut dengan Laut Mediterania. Kemudian iklim pegunungan, jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah-wilayah pegunungan tinggi. Pegunungan yang ada di benua Afrika itu mulai dari bagian barat laut, yaitu pegunungan Atlas. Kemudian pegunungan Ruwenzori, kemudian Drakensberg di bagian tenggara, dan pegunungan Kamerun di bagian tengah. Titik tertingginya terdapat di Tanzania, yaitu Gunung Kilimanjaro. Sedangkan di beberapa daerah di daerah benua Afrika terdapat Rift Valley, lembah retak besar. Itu mulai dari Turki sampai ke lembah Jordania, kemudian melanjut ke Laut Mati, lalu ke arah selatan menuju ke Danau Turkana, Danau Victoria, dan Danau Malawi. Rift Valley ini dikatakan dengan lembah retak besar. Kemudian ada kawasan ledok atau basin. Daerah ini biasanya merupakan daerah basin sekitaran daerah sungai, yaitu ada basin Sungai Niger, basin Kongo, basin Kalahari, basin Chad. Titik terendah dari daerah basin ini adalah danau asal di negara Djibouti. Itu ketinggiannya itu 155 meter di bawah permukaan laut, ya. Kemudian ada plato atau dataran tinggi, yaitu plato Umbagi, plato Taslin Ezer di Sahara. Ada plato Sabah di bagian tenggara, plato Lunda, plato Drakensberg di bagian selatan, dan dataran tinggi Ethiopia di sebelah timur, serta plato Angola di bagian tengah. Sungai-sungai yang mengalir di benua Afrika itu yang paling panjang adalah Sungai Nil. Dilanjutkan dengan Sungai Kongo, Sungai Niger, Sungai Nil Putih, dan Sungai Zambezi. Danau yang paling besar di wilayah Afrika adalah Danau Victoria. Dilanjutkan dengan Danau Tanganyika, kemudian Danau Malawi, Danau Albert, dan Danau Kivu. Keadaan tanah di benua Afrika, kalau dia tanahnya jenisnya tanah laterit, itu berwarna merah, tersebar di sekitaran Afrika Utara, yaitu Pegunungan Atlas, dan juga terdapat di Afrika Selatan. Sedangkan tanah laterit atau latosol lainnya terdapat di sekitar Sungai Niger di Afrika bagian timur. Keadaan floranya untuk di daerah Afrika Tengah yang beriklim tropis tentu saja terdapat hutan hujan tropis. Sedangkan daerah padang rumputnya, savana dengan stepanya, itu terdapat di daerah Afrika Utara dan Afrika Selatan. Nah, fauna di Afrika ini disebut dengan fauna Ethiopian. Fauna Ethiopian itu yang paling khas di sini adalah zebra, jerapah, kemudian kuda Nil, cheetah, singa, ada juga gajah. Ya, itu fauna Ethiopian. Nah, demikian paparan kita tentang benua Afrika. Kita akan melanjutkan satu benua lagi, yaitu benua Australia pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.